it's only if you're leaving, baby, let me down slowly, let me down. Sebelum mulai, angka baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Tanpa basa-basi kita bacain novel Materback chapter 5, 9, 11, 11. Di sini diceritakan di tubuh rok dewa raksasa tin hitam puluhan juta suku batu kecil tersebar di mana-mana. Jika itu hanya suku batu kecil biasa, itu mungkin tidak dapat menghentikan pengikisan kekuatan tinta. Tetapi batu kecil ini semua suku tumbuh dengan kekuatan melahap matahari dan yin bulan. Ayo ada perlawanan alami terhadap kekuatan tinta. Selain itu, mereka memiliki persepsi yang sangat tajam tentang kekuatan tinta dan mereka menganggapnya sebagai musuh, sehingga segera setelah mereka dilepaskan, mereka akan membombardir dan menghancurkan tubuh roh raksasa tinta, sehingga roh raksasa tinta dapat langsung menyadarinya. Apa yang disebut 10.000 semut menyakitkan. Tidak peduli seberapa tidak bisa dihancurkan penampilannya, perlindungan di dalam tubuh masih sedikit lemah. Rencana awal Yangke adalah mengobarkan semua klan batu tinta di alam semesta kecilnya yang berjumlah total 30 juta. Tetapi karena teknik rahasia dewa raksasa hitam, ia harus berhenti dalam pertempuran sengit seperti itu. Semakin lama waktu ditunda, semakin besar variabelnya. Oleh karena itu, setelah merasakan gerakan abnormal dewa raksasa hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, bulan juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat tepat di leher dewa raksasa hitam dan leher dewan lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah dewa raksasa tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang mau yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para dewa raksasa hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh. Sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber, tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yangke. Dia menoleh dan melirik penampilan menyedihkan dewa raksasa tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bahkan lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti dewa raksasa hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitasnya kurang, kualitasnya dewa raksasa hitam bahkan lebih besar. Ada berkas lagi, meskipun kecerdasan spiritualnya mengkhawatirkan, naluri bertarungnya sangat kuat sebagai keluarga roh raksasa. Musuhnya sangat menyedihkan bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan dan masuk ke tubuh raksasa hitam dalam beberapa langkah. Di sebelahnya memegang lengan dan patah dan kaki yang patah, dia membanting seperti badai yang dahsyat, dan semua tempat di mana dia menyerang adalah pemandangan berdarah. Tampaknya dengan melemahnya nafas dan kerusakan vitalitas, perlindungan dewa raksasa hitam itu sendiri juga menjadi lemah. Roh raksasa hitam itu mengaum dengan liar, terutama untuk melawan, namun pada saat ini itu sama sekali bukan lawan Ahda. Menghadapi serangan Ahda, ia hanya bisa menangkis dan dipukul mundur dengan mantap. Naga itu menjerit, cahaya keemasan mekar dan naga suci keluar. Tubuh naga itu berputar-putar dan terbang. Ketika klon roh raksasa hitam kurang memiliki keterampilan, ia langsung melilit lehernya, lingkaran demi lingkaran, dan kemudian naga suci dia mengangkat kepala naga besar itu hampir berhadap-hadapan menghadap dua murid dewa raksasa hitam yang sudah dekat. Bahkan jika itu adalah naga setinggi puluhan ribu kaki, itu terlihat kecil dibandingkan dengan sosok besar dewa raksasa hitam. Dari kejauhan sepertinya ular melilit layar seseorang. Roh raksasa berwarna tinta membenci Yangke. Dia tahu itu tidak terlalu buruk untuknya. Dia benar-benar melepaskan pertahanan lawan Ahda, mengangkat satu-satunya tangan besarnya dan meraih naga suci.
Kekuatan jalan waktu mengalir keluar menjelma dalam tubuh naga suci yang menggunakan jalan waktu jauh lebih mudah daripada ketika dia dalam bentuk manusia. Lagi pula sungai waktu adalah jalan kelahiran naga. Tangan besar yang meraihnya mengandung misteri yang tak terbatas. Tetapi di bawah pengaruh FNW Team dia juga menjadi sangat stagnan. Mulut naga terbuka dan nafas naga keluar mengenai salah satu mata roh raksasa tinta, dan pada saat berikutnya mata besar itu terbuka. Yang melakukan hal yang hidup karena ada gerakan pertempuran dari kedalaman kehampaan, yang berarti yang sekarang memiliki modal untuk melawan tinta, melewati tempat di mana kota terlarang besar awalnya berada. Pemandangan yang saya lihat mengejutkan tentara suku. Saya melihat ada sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, dan sarang tinta tingkat raja yang berharga dapat dilihat di mana-mana. Namun meskipun ada banyak sarang tinta, tidak ada aktivitas klan tinta. Dalam pertempuran sebelumnya, klan tinta melemparkan semua pasukan yang dapat dikirim ke medan perang, akibatnya seluruh pasukan musnah. Sekarang sarang tinta ini hanyalah sarang kosong. Yang mewujudkan pasukan suku bukanlah sarang tinta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sosok besar yang tergeletak di kehampaan itu adalah dewa hitam besar. Dalam pertempuran sebelumnya, jika klan tinta memiliki kemampuan untuk menempatkan dewa raksasa hitam ini di medan perang, kemenangan atau kekalahan sangat tidak diketahui, dan perang bahkan mungkin berakhir dengan kekalahan pasukan koalisi. Sangat disayangkan bahwa roh raksasa pewarna tinta sebenarnya adalah tiruan dari tinta, dan tinta perlu menuangkan sinar jiwanya sendiri ke dalam raksasa ini untuk membuat mereka bertindak. Tanpa roh tinta, dewa raksasa hitam ini hanyalah cangkang kosong, dan bahkan jika orang tinta ini ingin bergerak, mereka tidak dapat melakukan apapun. Di luar kehampaan yang semula diselimuti kota terlarang besar, pasukan koalisi bergerak maju, namun semakin jauh ke depan, operasi Mi Jinglun menjadi lebih serius. Dia datang dengan pasukan koalisi. Dia awalnya bermaksud membantu Yang Ke. Dia juga tahu bahwa tinta kuat dan mengaku telah mencapai ranah pencipta legendaris. Meskipun pasukan koalisi berjumlah besar, mereka mungkin bisa memberikan Yang Ke dengan bantuan tidak terlalu besar. Tetapi situasi saat ini bukanlah pertanyaan tentang seberapa banyak bantuan yang dapat diberikan oleh Yang Ke, tetapi pertanyaan apakah pasukan koalisi dapat terus bergerak maju, karena semakin Anda bergerak maju, semakin mengerikan akibat dari pertempuran di sana. Pada saat ini akibatnya telah mengadu kekosongan dan gelombang seperti gelombang yang tak terhitung terus berlanjut dari kedalaman kehampaan, menyebabkan kehampaan terkikir dan 4 kutub terbalik. Ini belum benar-benar dekat dengan medan perang. Mi Jinglun dengan cepat menyadari bahwa intensitas pertempuran antara Yang Ke dan tinta belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan koalisi takut mereka tidak dapat membantu banyak karena mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dekat dengan medan pertempuran. Oleh karena itu, dia bertindak tegas dan membuat pasukan sekutu dari ras rakyat dan ras Kyoshi untuk memperbaiki di situ, dan hanya memimpin pembangkit tenaga listrik di atas peringkat ke-9 untuk terus bergegas menuju ke dalaman kekosongan. Setelah bergerak maju untuk waktu yang lama, situasi di sisi lain medan perang akhirnya terlihat. Orang-orang dari ras peringkat ke-9 dan beberapa roh suci peringkat ke-9 bersama dengan Ahda dan Air berhenti untuk menonton tanpa mengubah tempat mereka. Dalam kekosongan di sana, Yang Ke memegang tombak cangklong dan seekor ular kecil melilit tubuh tombak. Ular roh itu adalah manifestasi dari sungai panjang ruang dan waktu. Dia telah menyempurnakan semua waktu dan ruang peternakan ke dalam tubuhnya. Meskipun tinta telah merampok banyak manfaat dalam proses ini, hadiah yang dia dapatkan sudah mencapai batasnya sendiri. Jika dia dirampok oleh tinta, itu tidak akan menyakitkan sebagian besar. Tinta mendapat